Mas, sebelumnya suaraku udah Oke. kedengar jelas. Udah, udah. Alright. Okay. Let's just start it. Sebelumnya kenalin, nama aku Ami as Manager of Branding dan di ruangan ini juga udah ada Fajar as Manager of Branding as well. Eh, Kamu boleh jawab pertanyaan interview ini dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Baik. Oke. Pertanyaan pertama, em, kamu boleh perkenalkan diri kamu dulu. Oke. Sebelum aku perkenalan diri, aku mau ucapin dulu terima kasih buat Student Axios Jakarta karena udah ngeberiin aku kesempatan bisa lanjut ke tahap interview. Dan juga aku mau terima kasih kepada Kak Ami sama Kak Fajar karena sebagai interviewer aku di sore hari ini. Oke, perkenalkan, nama aku Nadif Sahrul Ramadan. Aku biasa dipanggil Nadif. Em, aku itu orangnya suka belajar dan aku itu sadar ketika aku mulai SMA. Dari sana aku punya seorang role model yang aku sangat idam-idamkan bagaimana cara cara dia belajar. Di situ aku diajarin bahwa kalau aku itu walaupun lahir di kota yang kecil, tapi kamu itu bisa jadi orang yang besar. Dan bagaimana caranya itu belajar dari orang lain dan belajar dari expertnya. Dari situ aku mulai ikut organisasi, aku mulai bertemu dengan orang-orang yang lebih baik, dan dari sana aku baru sadar kalau aku itu suka banget belajar. Dari sana aku ikut beberapa organisasi seperti Forum Anak Provinsi Bengkulu, dan juga OSIS di SMA aku, dan sekarang aku aktif di Rumah BEM Belajar UI. Dari sana aku juga sadar kalau aku itu suka berbagi apa yang aku pelajarin. Dibuktikan dengan aku itu berhasil jadi speaker di Mind Education X Ruang Guru yang memberi pelajaran dan tips-tips gitu ke anak SMA di NTT, dan itu juga jadi salah satu lonjakan kalau aku itu harus belajar lagi agar bisa berdampak kepada orang di sekitar aku. Oke, aku suka banget cara kamu memperkenalkan diri kamu. Thank you. Em, Kamu boleh ceritain tentang kegiatan kamu, current activities. Oke, sebelum aku menjawab pertanyaan, currently activities aku itu di perharinya atau mostly 1 bulan yang lalu atau bagaimana, Kak? Em, Dihitung dari sekarang, boleh diceritain setahun ke depan juga rencana Oh kamu. gitu. Oke, jadi kalau dari rencana 2025 ini, aku dari awal sudah menetapkan kalau aku itu ingin nge-push diri aku sendiri. Jadi dari tahun-tahun sebelumnya, aku itu lumayan dipuji karena skill analytical aku, dan aku di, dipercayai untuk memegang divisi acara dan juga memegang sosial media. Tetapi aku sadar bahwa passion aku itu ternyata ada sebagiannya itu di bidang IT atau lebih tepatnya di bidang data science. Nah, dari sana aku sedikit dilema karena aku disuruh mendaftar ulang untuk ikut UTBK lagi, tetapi aku percaya bahwa apa yang aku inginkan di data science itu bisa aku raih dari mengikuti bootcamp ataupun membuat project dan mendapatkan sertifikasi. Nah, dari sana aku sudah mendapat gambaran apa aja sih yang aku pengen lakuin di untuk saat ini. Mungkin 3 bulan pertama aku bakal lebih fokus investasi leher ke atas. Ya, aku belajar tentang bagaimana cara aku itu bisa mengerti dasar-dasar dari data science itu. Dan yang sekarang progres aku itu ada di studio camp atau bootcamp juga dari coding studio, itu aku belajar dari sana. Dan mungkin dari 4 bulan ke atas selanjutnya, aku mulai mencoba untuk membangun personal brand aku di bidang data science itu. Bagaimana sih aku bisa memberi sebuah pelajaran atau value yang orang lain bisa tahu tentang diri aku. Dan dari bulan ke-6 nanti, aku akan mencoba riset kembali apa aja sih yang udah aku lakuin. Apakah aku lakuin itu udah benar atau udah salah. Nah, dan selanjutnya itu mungkin
aku bakal fokus untuk meningkatkan skill aku dan juga relasi aku. Karena di semester satu ini aku udah di lumayan disorot sama dosen karena kamu nanti semester 3 kamu kontak bapak ya, karena bapak tertarik untuk tarik kamu magang, seperti itu. Dan itu membuat aku sangat yakin aku itu harus me-research diri aku lagi gitu. Skill apa aja sih yang bisa aku manfaatin dalam diri aku. Dan sekarang aku sadar bahwa aku itu lumayan ada potensi di bidang marketing dan juga di bidang IT gitu. Seperti itu. Mungkin kamu em, masih tahap explore ya, aku anggap. Aku pengen tahu kayak dengan kamu masih coba-coba eh, banyak hal baru dan kamu juga pasti ngebalance akademik kamu dong. Gimana cara kamu manage waktu apalagi kamu sekarang daftar SXC? Oke, cara aku manage waktu, terutama dari akademik dan SXC itu, aku suka banget meluangkan waktu itu dengan metode 30 menit sama 5 menit istirahat. Jadi dari akademik, aku sebenarnya tidak mempunyai masalah. Dan aku lebih menekankan bagaimana aku mengeksplor diri aku agar bisa tahu, oh sekarang aku udah tahu bahwa potensi aku itu cuma ada di dua hal untuk sekarang. Yang pertama di bidang marketing, finance, dan yang kedua itu di bidang IT. Dan aku yakin banget kalau aku bisa menggabungkan dua hal tersebut agar aku itu bisa menjadi orang yang outstanding dibanding dengan orang lainnya. Oke, dari manajemen waktu, eh, kita bisa belah jadi perharinya terlebih dahulu. Itu aku mostly setiap hari pasti ada waktu untuk olahraga dan ada waktu untuk belajar. Dan musuh terbesar aku untuk sekarang itu adalah procrastinating atau menunda-nunda. Nah, tapi aku mempunyai cara untuk memanage waktu itu dengan cara aku menggunakan metode yang tadi. Aku tetap belajar, tapi juga diiringi waktu istirahat yang cukup, itu menurut aku udah more than enough. Nah, jadi dari akademik aku dan ikut ekseksi ini tidak akan menjadi masalah dari masalah waktunya, seperti itu. Oke, thank you so much untuk jawabannya. Boleh ceritakan ke aku nggak SWOT analisis kamu as briefly as possible? Oke, first thing first, kita masuk ke strength dulu. Aku mempunyai strength itu di bagian semangat aku belajar, dan itu tuh yang menjadi kekuatan aku karena dari tahun ke tahun aku tuh selalu mempunyai ambisi yang kuat untuk belajar, untuk beradaptasi dan juga mengkoreksi apa sih kesalahan yang aku lakuin. Itu tuh dibuktiin bahwa aku tuh bisa mengikuti beberapa project seperti aku pernah ikut project dari DPD RI di Bengkulu dan juga aku bisa lolos UTBK dengan nilai yang outstanding itu dan aku capai dalam waktu 1 bulan tanpa les dan belajar sendiri gitu. Dan dari weakness, sebenarnya weakness yang paling aku alami sekarang itu aku nggak punya pengalaman yang banyak. Dan juga aku tuh terkadang suka bingung dengan roadmap yang aku jalani sekarang. Dan dari sini aku sadar bahwa salah satu caraku mengatasi weakness aku itu dengan mengikuti student XCEO ini. Karena aku yakin di sini kita bisa dilatih untuk leadership dan juga bakal ada expertnya yang bisa eh, tetap me- membawa anggota-anggotanya itu menjadi lebih alignment dengan roadmap yang kita sudah tetapkan. Dan dari opportunity aku yakin bahwa opportunity aku itu sangat besar untuk bisa dimanfaatkan bagi orang-orang lain. Dan aku yakin dengan aku yang sudah belajar, aku berkesempatan untuk bisa berdampak ke orang lain karena aku sangat suka
ketika ada orang yang em, berterima kasih kepada aku karena aku sudah memberi dia itu sedikit bantuan gitu, dan aku yakin bahwa aku mempunyai potensi yang lebih besar. Dan dari thread yang terakhir, aku sendiri sedikit sebentar, dari thread-nya itu aku lebih ke arah persaingan, karena aku yakin em, orang-orang lain itu mempunyai kompetensi yang sama dan aku tidak bisa menghalangi mereka. Jadi, aku berusaha bagaimana sih aku itu bisa outstanding dari orang lain, dan bagaimana sih cara agar aku tuh bisa terpilih dari orang-orang lainnya. Dan aku yakin, eh, jika aku belum bisa diterima di Student XEO ini, berarti masih ada kekurangan yang bisa aku pelajari dari orang lain. Seperti itu, Kak. Oke, thank you untuk jawabannya. Em, Menurut kamu, Nadif, kamu apakah kamu mementingkan kerja cepat atau kerja dengan kualitas yang bagus tapi takes a longer time? Dan kenapa? Oke, dari aku pribadi sendiri, aku 100% yakin bahwa aku tuh lebih milih kerja yang takes a longer time agar memiliki kualitas yang bagus. Oke, dari sana, dari sosial media sendiri, aku pun lebih setuju untuk memilih postingan yang value-nya itu lebih dibandingkan dengan yang viral. Karena itu dua hal yang berbeda. Karena viral itu mengikuti tren, sementara value itu kita membawa brand kita atau identitas kita agar orang lain itu tahu dengan kita sendiri, dengan brand kita. Nah, itu pun aku suka banget ngedesain ataupun membuat sesuatu, itu tuh yang takes a longer time. Contohnya sendiri, aku pernah ngedit video untuk recaps di forum anak provinsi Bengkulu itu, it takes 2 days or 3 days dibandingkan yang kayak beberapa jam doang. Dan juga aku membuat portofolio, sama portofolio aku itu takes like 2 days karena aku itu mencari referensi bagaimana cara menyampaikannya dan mengeditnya itu em, yang bisa memberikan visual yang bagus untuk orang lain, dan orang lain itu tertarik melihat portofolio aku. Nah, dari sini aku mengedepankan value dibandingkan yang cepat karena aku lebih mementingkan bagaimana cara agar orang lain itu tahu tentang diri kita sendiri. Seperti itu, Kak. Kalau kamu dikasih tugas, tapi dari manajernya instruksinya atau informasinya itu sangat minim, apa yang akan kamu lakukan? Oke, kalau dari instruksi yang sangat minim, aku pernah menghadapi situasi ini. Cara aku menanggapinya itu, eh, kita ambil contoh dari sosial media dan mengambil postingan. Aku pernah mendapat arahan, itu informasinya minim banget. Cara aku itu, aku brainstorming ke teman-teman aku, sama divisi lain, bagaimana sih kita tuh bisa mencapai tujuan yang udah ditetapin sama atasan kita, walaupun dengan informasi yang minim tersebut. Karena aku yakin dengan banyaknya brainstorming itu, kita tuh bisa mendapat ide-ide baru atau insight baru yang bisa berguna untuk tujuan yang telah kita tetapkan. Seperti itu, Kak. Kamu dikasih tugas yang sebenarnya bukan job desk kamu dan not in your expertise, apa yang akan kamu lakukan? Oke, jika aku misal diberikan tugas yang memang bukan expertise aku, em, tentu aku bakal tetap mencoba untuk bisa mengerjakannya karena aku yakin kalau kita diberikan suatu tugas dan tugas itu kepada kita, itu tuh sebuah tanggung jawab yang atasan kita tuh mempercayai kalau kita itu bisa. Walaupun di dalam kita diri sendiri itu tidak yakin, aku bakal minta tolong ke orang yang sudah berpengalaman untuk bisa mendapatkan insight mereka dan mendapat bantuan dari mereka. Dan dari situ
aku bakal berusaha memberikan yang terbaik karena eh, itu kan bakal membutuhkan effort dan juga bakal ada mistake ataupun error yang dilakukan. Itu adalah hal yang wajar kalau kita bukan expert di situ. Eh, jadi aku yakin kalau kita sudah diberi tugas, atasan kita itu sudah percaya bahwa kita itu bisa. Seperti itu, Kak. Oh, kamu ceritakan ke aku apa aja yang kamu tahu tentang Student XIOS Jakarta. Oke, yang aku ketahui tentang Student XIO Jakarta itu tuh merupakan suatu perkumpulan orang yang non-profitable tentunya, dan itu tuh diperuntukkan untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya dari segi leadership, relation, ataupun di bidang-bidang lainnya. Nah, dari sini aku mohon maaf sebentar Kak, ada telepon. Aku matiin sebentar. Oke, maaf atas gangguannya Kak. Em, oke, kita lanjut dari yang tadi. Dan Student XEO itu memiliki project-project yang membantu mahasiswa untuk mendapatkan insight baru dan saling sharing di tempat itu. Nah, dan di sana mereka bakal eh, ditemukan kepada CEO-CEO yang dari brand-brand terkenal ataupun perusahaan, dan itu bakal menjadi ajang atau tempat mereka bertukar pikiran agar mengetahui insight baru yang menjadi em, menjadi pembelajaran mereka untuk menjadi future leaders ke depannya. Nah, dari student XCEO ini, aku sendiri tahu dari teman aku, dan aku langsung kepo karena eh, itu muncul pada saat aku tuh lagi pengen benar-benar mengembangkan diri aku, dan tentunya ada banyak sekali divisi yang eh, saling berkontribusi untuk mencapai tujuan SXI itu sendiri. Untuk itu sendiri. Nah, dari sini SXI itu menurut aku nggak cuma sebagai latihan leadership, tetapi juga membawa insight baru dan pembelajaran apa aja sih yang bisa membangun sebuah community agar bisa menjadi outstanding dan mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Seperti itu, Kak. Oke, em, menurut kamu, what kontribusi apa yang bisa kamu kasih ke kita, specifically di divisi yang kamu pilih? Oke, kontribusi yang bisa aku berikan kepada SXI ini tentu dari social media specialist itu memiliki em, banyak sekali aspek yang bisa membangun dari social media spesialis itu sendiri. Tetapi tetap tujuannya itu membangun brand awareness di social media dan membuat orang-orang di sekitar kita, terutama di Jabodetabek, itu tahu akan student XCEO ini sendiri. Karena dari study case di lingkungan jurusan aku, eh, hanya 2% dari yang aku tanyain itu tahu student XCEO. 98%-nya itu nggak tahu akan itu. Dan mungkin dari sana aku tuh mempertanyakan, oh mungkin mereka nggak tahu karena relasinya atau dari sosial medianya. Dan setelah aku research sendiri, sosial media student XEO itu terkadang membawa value yang sangat besar, tetapi kurang menarik engagement-nya. Dan dari sini yang menjadi PR aku ingin sekali membawa kontribusi untuk bisa meningkatkan engagement dari social media student XEO sendiri dengan metode-metode yang sesuai dengan ingin kita upload. Seperti di Instagram, kita lebih mengedepankan bagaimana kita tuh bisa mencapai atensi dari audiens kita di 3 detik pertama, dan di TikTok pun juga. Tetapi kita harus tahu kalau di social media itu orang-orang tuh pengen mendapatkan sebuah hiburan. Jadi bagaimana sih kita tuh bisa ngeblend, menyatukan kita kita itu tetap memberikan value di SXC itu, tetapi juga memberikan mereka sebuah hiburan agar dari views dan engagement kita itu bakal naik. Nah, dari sini aku yakin aku bisa berkontribusi di Student XEO ini agar bisa
mencapai engagement yang lebih baik dan juga membawa nama student XEO ini diketahui lebih banyak-banyak orang, terutama dari sosial media itu sendiri. Terima kasih. Oke. Aku akan kasih kamu beberapa list. Kamu boleh rearrange list itu berdasarkan priorities kamu. Yang pertama akademik, yang kedua friendship, ketiga student exchange Jakarta, dan terakhir other organization. Oke, boleh aku ulangin. Tadi pertama ada akademik, kedua friendship, ketiga student XEO Jakarta, dan yang terakhir organization. Apakah benar, Kak? Betul. Oke, dari aku yang pertama dahulu, di pertama tetap yang pastinya akademik. Karena akademik sendiri, aku berpandangan bahwa akademik itu tidak hanya dari kuliah kita saja, tetapi dari hal-hal pendukung seperti bagaimana pembelajaran kita, bagaimana ilmu yang kita serapin di diri kita sendiri. Jadi aku yakin kalau aku mengedepankan akademik, aku bisa membawa value yang lebih terhadap student XCEO Jakarta. Yang kedua, aku bakal memilih student XCEO Jakarta karena di tempat student XCEO Jakarta ini em, jangkauannya itu lebih luas, tanggung jawabnya juga lebih besar, dan kita tuh dituntut harus profesional dalam menghadapi brand-brand yang yang sudah memberikan kita sebuah kepercayaan. Nah, karena dari tingkat kepentingannya itu student XIO Jakarta ini lebih penting, aku bakal mengedepankan student XIO terlebih dahulu. Yang ketiga, ada organization. Dan karena organization ini lingkupnya itu di kuliah, kalau untuk aku sekarang, tentu itu bakal tetap aku kerjakan, tetapi lebih mengedepankan student XEO ini. Karena aku percaya kalau di organization itu, ketika aku sudah mengerjakan pekerjaannya, dan ada tugas mendadak yang dibarengi dengan student XEO, aku bisa meyakinkan kalau teman aku itu bisa juga mengerjakan apa yang aku lakuin. Karena aku bakal mendelegasikan pekerjaan itu ke teman aku. Dan yang terakhir, pastinya friendship. Friendship ini sebenarnya tergantung dari tingkat kepentingannya terlebih dahulu. Em, Jika ada study case di mana aku harus memilih student XEO ataupun friendship, kalau tidak urgent, aku bakal memilih student XEO. Maksud aku urgent itu, mungkin ketika teman aku ada yang kecelakaan, I would rather help my friend first, baru ke tempat student XEO. Jadi, tapi mostly aku bakal tetap mengedepankan student XEO Jakarta. Sekarang aku mau lebih spesifik lagi ya pertanyaannya. Alright. Kalau kamu udah jadi our associate, kamu kan akan bekerja di dalam tim Yep. berisikan 4 orang. Apa yang akan kamu lakukan kalau ada satu anggota tim kamu ini hilang dan dia meninggalkan pekerjaannya dan dia juga nggak ngabarin kamu dan itu bikin kerjaan tim kehambat. Apa yang akan kamu lakukan? Oke, ini tentu orang yang hilangan itu bakal aku tanyain dulu ke personal dia. Apakah dia memiliki masalah atau sedang nggak baik-baik aja. Karena aku yakin kalau ada orang seperti itu pasti memiliki sebuah alasan kenapa mereka seperti itu. Jadi aku bakal terutama approach mereka dulu, ada masalah apa dulu. Dan yang kedua, aku bakal berusaha untuk membackup dari pekerjaan yang jadi pertanggungjawaban teman aku. Karena kita kalau sudah di sebuah tim atau sebuah perusahaan, tujuan kita tuh kan untuk mencapai tujuan utama. Jadi sudah jadi pemikiran aku kalau untuk saling bertanggung jawab dan membantu satu sama lain. Jadi kalau aku membackup teman aku, itu bakal tetap
menunjang kinerja dari perusahaan. Jadi aku tahu bahwa aku harus meng-approach teman aku dulu dan juga membantu dia dengan membackup pekerjaan itu. Now, gimana kalau kasusnya kamu yang hilang? Semisal karena burnout, like burnout itu akan terjadi ke semua orang kan. Tapi gimana cara kamu mengatasi burnout kamu itu dan tidak memengaruhi tim? Oke, aku pernah kejadian burnout dan itu emang sangat berpengaruh ke diri aku. Tapi lagi dan lagi aku tuh tetap harus beristirahat karena untuk kedepannya aku tuh dibutuhin oleh tim. Dan dari sana tuh aku tuh juga selalu menekankan ke diri aku kalau aku itu sudah diberi tanggung jawab. Contohnya kemarin di Rumble BEM UI itu aku dikasih sebuah materi editing, tetapi em, itu 100% nggak prepare dari tim yang memberikan filenya. Seperti videonya yang ada yang eh, error dan juga rekaman suara yang sudah direkam itu error juga. Jadi aku sebagai editor saat itu memiliki kesusahan em, dengan tenggat waktu yang cuma 1 minggu. Nah, dari sana aku mencoba membuka pikiran, oh, dan di saat itu aku lagi burnout. Dari sana tuh aku coba take a rest sebentar, coba refreshing lagi dengan melepas HP, terutama dopamine detox. Nah, dari sana aku bisa mengejar editing itu dalam 5 hari dan itu bisa menjadi konten yang bisa diupload dengan masalah-masalah yang banyak itu. Jadi kalau dalam menghadapi burnout, aku sudah tahu bahwa aku itu harus take a rest sebentar dan tetap menekankan ke diri aku kalau aku itu dibutuhin dari tim. Jadi jangan karena diri aku itu bisa menghambat progres dari tim kita. Seperti itu, Kak. Okay, I'm really satisfied with your answers. Dan mungkin dariku cukup untuk pertanyaan yang spesifik ke sosial media management akan dilanjutkan oleh Fajar. Baik, Kak Makasih ya Ami. Nadif. Alright. Sama-sama, Kak. Aku live ya. Oke, Baik, Kak. Alright. Halo, Kak Fajar. ya sebelumnya terima kasih Ami karena sudah ini dan akan dilanjutkan oleh aku dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya aku ada satu pertanyaan buat kamu di bagian eh, SMS Social Media Specialist ini. Oke, kita mulai. Mungkin kamu disuruh masarin suatu event. Kira-kira langkah-langkah yang atau strategi yang bakal kamu susun untuk memasarkan event seperti ini tuh gimana? Dan sebutin, oke, aspek-aspek dan strateginya ya. Alright. Oke. Jadi aku sebelum menjawab pertanyaan ini, aku mau make sure dulu. Jadi memasarin eventnya itu melalui sosial media, Kak. Benar? Ya, betul. Oke. Jadi kalau dari aku sendiri, pertama aku bakal membuat konten strategi dulu. Bagaimana caranya? Tentu kita tuh harus meresearch dulu dari event yang ingin kita pasarkan itu tuh memiliki value apa dan bagaimana cara value itu bisa sampai ke audiens kita. Nah, langkah kedua, aku bakal melakukan research terlebih dahulu bagaimana sih engagement dan target audiens kita itu bisa tercapai. Bisakah melalui tren, entah dari audio yang lagi tren atau hashtag yang dari tren, karena kita ingin video kita itu ke reach out ke audiens kita. Nah, yang sudah dari content planning dan research tadi, aku bakal lanjut ke step pembuatan konten. Dari pembuatan kontennya, aku mau kerjasama sama tim yang membuat desain grafis ataupun dari men-take videonya, editing video agar menghasilkan visual yang bagus. Karena aku yakin audiens bakal tertarik untuk melihat konten kita jika kita memberikan visual yang bagus. Nah, dari konten yang sudah jadi tadi, kita bakal masuk ke tahap
melihat pemasarannya. Kita harus tahu dulu ketika kita memasarkan di Instagram, kita harus tahu bagaimana sih orang-orang di Instagram itu mengonsumsi video kita. Dan juga bagaimana kalau di TikTok itu orang-orang mengonsumsi video kita. Dengan contoh paling simpelnya, di Instagram, orang itu terkadang lebih berpikir yang eh, lebih kritis seperti itu. Nah, sementara di TikTok, orang lebih suka yang hiburan. Jadi, kita, menurut aku, pemasaran membuat konten di Instagram dan TikTok itu harus dibedakan agar bisa menjangkau audiens yang lebih besar tentunya. Nah, yang terakhir, ketika event itu sudah kita pasarkan, tentu kita harus melihat insight-nya. Kita harus menganalisis lagi apakah konten ini sudah sesuai dengan target kita ataupun belum. Jika belum, kita harus tahu behavior dari eh, audiens kita. Bisa kita lihat dari data-data sebelumnya seperti video mana sih yang FYP. Oh, ternyata video ini FYP karena ada hal satu, dua, tiga ini. Oh, kita harus terapin lagi di marketing kita yang saat ini. Nah, dari situ aku yakin kalau kita menjalankan trial dan error itu terus-menerus, pasti akan ada puncaknya kita tuh bisa menjangkau audiens yang lebih dengan dimunculkannya engagement rate yang bagus. Seperti dari engagement rate-nya itu ada di 3,5% lebih, ataupun bisa lebih dari 6%. Itu sudah banyak sekali. Oke, mungkin dari itu saja langkah-langkah aku kalau untuk memasarkan sebuah event, Kak. Oke, baik, Nadif. Selanjutnya bakal ada praktek brief di mana kita akan menaruh. Maaf, Nadif. Em, Iya, untuk nanti selanjutnya bakal ada konten brief yang bakal kamu buat. Jadi, apakah kamu bisa share screen? Oke, jadi oh, tugasnya ini kamu akan membuat konten brief tentang Student Axios Jakarta untuk feed ataupun IG story yang dimana kamu bisa pilih dari situ dan kamu buat konten brief ya. sebelumnya bisa diulang, Kak. Aku tadi kayaknya ada sedikit permasalahan. Jadi audionya nggak kedengaran gitu. Tentang konten brief apakah kalau boleh tahu? Oke, jadi konten brief tentang Student Axios Jakarta dan tentang bisa tentang feed, carousel ataupun IG story dan kamu yang bisa kamu pilih dan kamu diminta live ya. Oke, Share- sebelum itu aku mau tanya dulu, Kak. Untuk share Ya. screen-nya itu aku share screen menampilkan apa ya, Kak, dari konten briefnya? Oke, menampilkan cara pembuatan kamu, proses pembuatan kamu. Oh gitu, bagaimana langkah-langkah aku ya? Iya, kita lihat kamu mengerjakan konten brief aja, tapi kamu share script sampai share script. Oke, aku boleh minta waktu 2 menit untuk siap-siap, Kak? Oke, boleh.
Sebelumnya apa udah ketampil Kak yang di Word-nya? Oke, sudah tampil ya, Nadif. Oke. Oke, waktunya, em, sorry, waktunya 15 menit. Dimulai dari kamu mengetik kata pertama ya. Oke, sebelumnya aku mau jelasin dulu. Biasanya aku membuat konten brief itu berdasarkan template yang sudah disediakan dari organisasi aku. Tapi eh, kalau aku ringkas, konten brief itu bagaimana sih kita memiliki sebuah konten yang pengen kita sampaikan, dan juga target audiens seperti apa, terus juga apa apa saja sih hal pendukung yang bisa kita lakuin agar bisa meningkatkan engagement tersebut. Oke, dari konten brief ini mungkin yang lagi menarik sekarang itu di Student X CEO, em, mungkin dari postingan, dari feed saja, karena di tahun 2025 ini kan memasuki tahun baru. Aku pengen banget ngebikin brief tentang beasiswa, karena pasti di tahun 2025 ini orang memiliki semangat baru untuk mendapatkan beasiswa agar menunjang kehidupan kuliahnya. Jadi mungkin title-nya di sini em, bagai mungkin title-nya itu kita bisa sambungkan dengan hook. eh, kita menyediakan beberapa list beasiswa yang harus kamu ikutin. Itu menurut aku cukup engaging, tetapi masih ada yang harus diperbaikin. Nah, tetapi kita bisa masuk ke tahap selanjutnya, target audiensnya itu pasti eh, mahasiswa. Nah, dari sini eh, kita harus tahu value apa yang bakal kita sampaikan. Berarti dari ada listnya seperti list beasiswa dan benefit apa yang akan mereka dapatkan. Dan juga kita harus memberitahu kalau value yang bisa kita sampaikan itu bagaimana mereka mendaftarnya, dan juga tips agar bisa lolos. Oke, nah dari sini kita sudah tahu nih value-nya yang kita mau berikan apa, target audiensnya siapa, dan juga title dari feeds-nya itu apa. Sekarang kita harus tak tahu dulu tujuan kita tuh apa. Sudah pasti tujuan dari sini itu untuk eh, menjangkau audiens agar em, mengikuti beasiswa. Nah, dari sini kita sudah mengetahui tujuan kita apa. Lanjut lagi, yang terpenting itu kita harus menyesuaikan kondisi bagaimana sih kita tuh membuat konten agar orang lain itu tertarik, terutama di target audiens mahasiswa. Jadi kita harus tahu tipe kontennya, bagaimana cara kita desain atau editing yang memiliki visual yang menarik di mata mahasiswa. Karena kita menyesuaikan dengan target audiens kita. Dan yang terakhir, kenapa konten kita diperlukan agar menyampaikan sebuah informasi dan value. Dan yang terakhir, apa sih em, apa sih benefit bagi kita? Tentunya kita bakal mendapatkan engagement dari postingan tersebut yang bisa membantu akun Instagram kita itu growth, akun sosial media kita bertumbuh. Nah, jadi
kalau menurut aku membuat konten itu kan memerlukan brief. Jadi kita itu harus mendefine dulu kita mau memberikan value apa dan kita akan mendapatkan title-nya. Dari kita memberikan value apa, bagaimana sih kita itu mengemas sebuah konten agar dapat diterima oleh audiens kita. Dan yang terakhir, kita juga harus tahu tujuan dan benefit apa sih yang kita bakal dapatkan dari memposting konten itu. Oke, mungkin contoh ini agak sedikit di luar konteks SXC karena aku membahas tentang beasiswa, tapi ini informasi yang bisa disampaikan melalui SXC karena em, aku menemukan beberapa contoh seperti teman aku yang dia ingin mengikuti SXC, tipe orangnya itu sangat semangat akan beasiswa seperti itu. Jadi ini merupakan konten yang cocok jika ingin kita bawakan ke sebuah sosial media di SXC. Dan mungkin yang terakhir, kita harus tahu di mana konten kita itu, di mana kita akan posting kontennya. Karena terkadang di sebuah platform sosial media itu ada yang cocok, ada yang enggak. Jadi kita harus consider juga di mana sih kita itu mau mengupload konten kita. Oke, mungkin dari yang aku lakuin ini brief yang biasanya dipakai di organisasi aku sebelumnya. Jika ada kesalahan, eh, mohon maaf. Aku juga ingin mengetahui jika ada sebuah perbaikan dari Kak Fajar dari konten briefnya seperti itu. Mungkin itu aja dari aku, Kak. Oke, baik. Mungkin sekarang bisa dilanjut dengan apa isi postingan tersebut. Kamu ditulis saja ya. Ditulis di share screen-nya, Kak? Atau di mana? Di Word-nya. Di Word-nya, baik. Mungkin aku bakal teks ke ini saja. Isi konten yang dari aku brief tadi ya, Kak. Oke, jadi mungkin kita bakal membedah dulu ke per slide-nya. Aku bakal, mungkin dari 5 beasiswa itu aku bakal mempasangin satu dulu covernya, satu cover untuk beasiswa tersebut. Seperti ada kata call to action, seperti jangan lewatkan, inilah 5 beasiswa di awal tahun 2025 ini. Nah, mungkin kata-katanya seperti itu aja. Dan aku bakal membawakan visual seperti orang yang bisa menjadi model di sana, atau seperti ada gambar pendidikan atau orang yang lagi belajar. Nah, yang kedua, 2 sampai 5-nya itu, slide 2 sampai slide ke-6, berarti aku bakal ngebawain em, apa saja 2 sampai 6, aku bakal ngebawain apa saja nama beasiswanya. Tentu kita bakal benefitnya apa aja. Dan yang terakhir itu penggugat dari beasiswanya. Nah, karena aku yakin di sebuah konten itu, jika kita terlalu banyak menaruh sebuah informasi dalam satu buah slide ataupun satu buah postingan, itu menurut aku orang itu susah untuk mengelola informasi tersebut karena di overwhelm. Nah, jadi dengan meminimalisir informasi, kita tuh bisa membuat orang itu lebih consider tentang apa aja informasi yang mereka terima. Jadi menurut aku 3 ini udah cukup. Nah, dari sana kita bakal jangan lupa untuk captionnya. Captionnya itu aku bakal caption atau di komen. Aku bakal call to action mereka di slide terakhir.
yaitu slide ke-7, bahwa cek untuk ngecek kolom caption atau komentar yang berisikan link pendaftaran dari beasiswa tersebut. Jadi dari sana isi komentar atau captionnya itu berisi link pendaftaran dari beasiswa tersebut. Oke, mungkin itu aja Kak yang bakal aku tampilin di beasiswa-beasiswanya. Oke, baik. Mungkin dari aku nggak ada feedback, atau mungkin dari Ami ada feedback. Boleh, aku masuk ya. I really like your brief, Nadif. Benar-benar compact dan kamu juga tahu tujuan dari postingan gitu apa dan latar belakangnya apa dan lain-lain. I really like your way of thinking gitu, benar-benar sistematis dan rapih gitu. Cuman feedback dari aku, em, brief konten ini kan selain untuk menentukan kayak target postingan ini apa, tapi juga agar kreatif atau orang yang akan kreatif associate ya kita sebut, atau orang yang akan mengeksekusi idenya itu mengerti gitu, mengerti apa yang harus dia lakukan kan. Jadi mungkin nextnya kayak di detail lagi, kayak slide 1 cover tulisannya jangan lewatkan. Terus dikasih keterangan juga fontnya bold, terus ukurannya big atau small atau medium kayak gitu. Jadi dibikin dalam bentuk tabel gitu agar lebih rapih dan yang penting itu bisa dimengerti oleh orang yang akan mendesain konten kamu ini. I think that's all sih. Aku suka banget sama brief kamu. Thank you ya. Boleh lanjut ke Fajar. Baik, terima kasih banyak Kak Ami. Oke, baik. Em, untuk Nadif, ini kan sudah selesai bikin kontennya. Boleh di-save as PDF dan dikirim ke chat di Zoom ini ya. Oh, baik Kak. Jadi aku langsung kirim sekarang tanpa perlu merapihkan terlebih dahulu atau Iya, bagaimana Kak? nggak apa-apa, nggak usah dirafin. Oh, baik Kak. Aku izin tutup share screen ya Kak. Oke, boleh. Hmm, Oke, mungkin selanjutnya aku bakal nanya em, trivia question, dan ini nggak ada salah dan benarnya. Nah, Nadif, dan oke, kita lanjut ke pertanyaannya ya. baik. Misalkan kamu diberi sebuah gajah dan kamu nggak bisa tuh ngasih ke orang atau dijual kemanapun, kira-kira apa yang bakal kamu lakuin? Oke. Aku diberi sebuah gajah dan aku nggak bisa menjual atau diberi ke orang manapun. Iya, benar. Tentu menurut aku kalau aku diberi sebuah gajah, aku bakal berusaha untuk merawat gajah tersebut. Karena aku sudah nggak bisa menjual ataupun memberikannya ke orang lain. Di sana, aku juga masih consider tentunya dengan gajah itu fungsinya seperti apa. Tapi aku merasa sendiri kalau diberikan kayak seperti diberikan sebuah tanggung jawab, jadi tentu aku bakal ngerawat gajah tersebut, Kak. Seperti itu.
Oke, jadi dirawat ya, Nadif. Yep. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku minta kamu dong jualin hot chocolate di Gurun Sahara. Hot chocolate in Golden Sahara. Ya, di Gurun Sahara. Oh, di Gurun Sahara. Em, Berarti aku memisalkan kalau aku penjualnya dan kakak pembelinya seperti itu, Kak? Atau Eh, aku study case aja atau bagaimana? ini study case aja. Oh, Misalkan oke, kamu oke. disuruh jualin hot chocolate di Gurun Sahara, gimana caranya? I mean, aku bakal consider dulu menawarkan ini ada hot chocolate. Walaupun em, tidak tepat dari kondisi lingkungannya, karena di Gurun Sahara itu panas dan juga hot chocolate itu panas. Jadi, aku bakal menawarkan mereka dengan tawaran seperti ini hot chocolate with a good quality for your family or atau dimanapun yang bisa kamu gunain untuk bersantai, entah pas malam hari atau apa, and you will not regret to buy this. Itu sebenarnya sangat klasik dan aku bakal eh, mencari cara bagaimana sih mereka itu membutuhkan atau mau dengan coklat tersebut. Entahkah mereka lagi haus, are you thirsty or what? Atau apakah kamu em, apakah kamu sedang bad mood? Karena salah satu caraku itu mungkin, do you wanna hot chocolate? Karena lagi panas nih, kamu pasti butuh yang manis-manis deh. Karena manis-manis itu bisa meningkatkan hormon kesenangan kamu. Dan aku yakin kamu lagi bad mood gitu. Dan aku bakal mencoba pendekatan yang mungkin membuat mereka lebih curious. Dan I hope they will buy my hot chocolate in Gurun Sahara. Seperti itu, Kak. Oke, baik, Nadif. Pertanyaan selanjutnya bakal additional question, di mana di sini aku mau tahu aja nih, ini info sebelum kamu masuk student Nexio. Jadi, misalkan kamu disuruh pindah, kamu dipindahkan secara otomatis ke divisi yang tidak kamu pilih. Bukan second choice, bukan first choice kamu, tapi ini langsung dipindahin aja. Kira-kira gimana? Mungkin aku bakal approach dulu dengan meminta kejelasan, apakah ada alasan sih bagaimana kenapa aku itu dipindahin. Dan yang kedua, aku memiliki perspektif jika aku dipindahkan secara tiba-tiba, entah adakah sebuah urgensi untuk memindahkannya atau ada consider dari pihak atasan kalau aku itu memadai di divisi tersebut. Jadi aku percaya kalau sudah dipindahkan seperti itu, I will eh, membuat diri aku itu beradaptasi dengan hal tersebut. Karena aku lumayan beradaptasi dari sebelum-sebelumnya seperti itu, Kak. Oke, baik. Jadi bisa ya beradaptasi. Oke. Oke, selanjutnya kamu ada working hour atau maximum hour nyampe rumah atau kamu ada jam malamnya? Em, Sebelumnya jam malam itu seperti apa ya, Kak? Hmm, maksudnya kamu pulang minimal maksimal jam berapa atau ada itu atau nggak ada atau kamu ada working hour? Oh gitu. Oke. Jadi kalau aku sendiri working hour aku itu dari pengalaman aku belajar 1 bulan full UTBK itu aku mempunyai working hour di pagi hari dari jam 8 aku udah pergi ke perpustakaan daerah itu sampai jam 2 siang karena aku nggak nge-push diri aku sendiri itu sampai 12 sampai 2 siang aku take rest sebentar dan sorenya itu biasanya aku bakal melakukan additional activities kayak olahraga dan di malam itu aku nggak punya jam malam sih harus pulang jam berapa karena aku di Jakarta itu emang apa ya dari daerah jauh jadi dan juga kadang malam itu aku malah kerja lagi dengan
entah itu belajar ataupun latihan-latihan soal. Jadi aku yakin aku mempunyai working hour-nya itu dari pagi sampai siang, di sore aku harus cool down a bit, and malam aku bisa tetap work gitu. Oke. Apa mungkin kamu fleksibel kali ya jamnya? Yap, benar Kak. Oke, ini pertanyaan terakhir mungkin ya dari aku, Nadif. Baik. Ya kan apakah kamu bersedia untuk membayar 150.000 untuk setup cost? Em, 150.000 untuk setup cost. Iya, Kalau boleh tahu setup cost itu apa ya Kak? jadi uang yang kamu berikan di awal untuk keperluan di organisasi yang nantinya akan sesuai KPI kamu, bakal nanti di akhir bakal dikasih lagi ke kamu. Oh gitu. Aku bersedia untuk bayar 150.000 itu untuk setup cost, karena aku yakin juga eh, kalau ada kebutuhan atau keperluan dengan uang, pasti di sebuah organisasi atau sebuah tim itu bakal digunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi aku bersedia, Kak. Oke, baik. Mungkin ada yang kamu tanyain seputar student Axios atau jurusan kamu? Oke, sebenarnya aku ada sedikit pertanyaan. Eh, yang pertama itu di divisi yang aku pilih itu kan social media specialist. Itu nanti kita tuh bakal bekerja di suatu tim itu berapa orang, Kak? Eh, dan pasti bakal ada pemimpin di divisi itu kan. Nah, aku pengen tahu em, bagaimana sih kalau peran dari leadernya itu jika ada yang dari kita itu keluar dari jalur gitu loh Kak. Kayak entah mereka lagi capek atau lagi apa, bagaimana mereka tuh keep on track the member gitu. Hmm. Oke, biasanya kita akan melakukan itu kan sebuah pendekatan yang dimana para manajer atau leader dari sebuah grup yang kamu pegang itu kan sesuai dari kamu dan nantinya kamu bakal melakukan pendekatan sesuai yang kamu biasa lakukan. Itu balik lagi ke diri kamu, kamu nge-reach out mereka seperti apa, yang kamu mau ingatkan mereka, memberikan feedback atau identifikasi kenapa mereka kayak gitu, itu Hmm, balik lagi ke kamu dan konklusinya nanti di akhir itu akan menjadi pertimbangan dan penilaian kita juga. oke. Aku masih boleh bertanya nggak Kak? Boleh, boleh. Tadi ada yang aku tanyain dalam satu divisi social media spesialis itu ada berapa orang ya Kak? Oke, buat itu eh, bakal kejawab nanti ya, Oh, Nadif. oke. Oke. Ada satu lagi Kak yang terakhir mungkin. Mm-mm. Em, kita kan nanti jadi member. eh Bagaimana ya? Apakah ada kemungkinan kalau dari kita itu langsung ada di tingkat yang lebih tinggi atau kita tuh bakal jadi member semua Kak dari yang mendaftar ini? Misal aku di social media specialist, aku bakal langsung jadi member dulu, baru bisa naik ke tingkat atasnya lagi gitu. Oke, nanti kan bakal ada kira-kira dari staff sampai koordinator. Hmm. Nanti itu bakal kita lihat sesuai bagaimana kinerja kamu selama apprentice. Nanti bakal ada Oh masa gitu. magang. Masa magang akan dilihat kayak misalkan kamu di atas KPI rata-rata, bakal kamu bisa jadi koordinatornya atau semacamnya. Gitu. Oke. Oke, mungkin Alasan ini. alasan aku nanya itu tadi karena mungkin dari weakness aku tadi, aku masih perlu yang namanya sebuah orang yang sudah ada pengalaman atau expertnya gitu, agar aku bisa curi eh, ilmu dari dia seperti itu, Kak. Jadi aku Oh, harus tetap belajar gitu sih. Jadi aku untuk sekarang aku mungkin belum siap untuk langsung ke tingkat atas karena aku perlu belajar dulu. Tapi kalau aku udah belajar dan aku merasa mungkin ini udah aku bisa, aku bakal berusaha untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang udah diberiin nanti, Kak. oke, mungkin sedikit aja. Nanti anggotanya bakal 4 sampai 6 orang.
Oke, Nadif. Oh gitu. Oke, Mm-mm. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan lagi atau sudah jelas? sudah jelas Kak. Oke, baik, Nadif. Makasih atas waktunya. Ya, Terima terima makasih kasih. banyak juga Kak. Oke, boleh live ya. Baik, terima kasih banyak Kak Fajar. Sama Oke, salam salam juga buat Kak Ami. oke, baik, Nadif. Terima kasih. Baik Kak, Iya, aku Nadif. izin live ya Kak. Iya, boleh, Nadif. Terima kasih. Ah.